Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita akan bicara sedikit mengenai masalah kurban. Saya pernah dengarkan bahwa hal ini sudah pernah juga disampaikan sama gurumu, Al-Ustaz Ad-Doktor, beliau yang ada di samping kita ini. Pertama, apa sebenarnya berkurban itu? Berkurban itu adalah suatu ibadah. Suatu ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu. Karena di luar daripada waktunya bukan kurban. Untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Berkurban adalah suatu ibadah. Berarti ini adalah suatu bentuk variasi-variasi ibadah dalam Islam. Perlu diketahui bahwa ketika Allah memerintahkan atau menyampaikan kepada kita dengan firman-Nya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan baik bangsa jin maupun bangsa manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada Aku. Maka ini menunjukkan bahwa bagaimana seluruh aspek dalam kehidupan kita itu menjadi ibadah. Karena itulah tujuan daripada keberadaan kita dalam hidup. Dia mengatakan saya tidak ciptakan kecuali adalah untuk ibadah. Sisa ibadah ini ada ibadah langsung, biasa juga disebut dengan ibadah mahdhah. Ada ibadah tidak langsung, ibadah ritual, ada ibadah sosial, ada ibadah pembangunan. Ibadah ritual yaitu ibadah langsung itu, seperti salat, puasa, baca Quran, zikir, itu ibadah langsung. Ibadah ritual yang mana ketentuan-ketentuannya itu secara rinci. Secara rinci ketentuan-ketentuannya ini, dan kita tidak boleh menyalahinya. Ada ibadah
fisikal, yaitu yang dilakukan oleh tubuh kita, mulai hati kita, lidah kita, ucapan kita, anggota tubuh kita, katakanlah seperti salat, ibadah fisikal. Puasa, ada ibadah material. Nah, seperti zakat, infak, sedekah. Ibadah lewat harta. Dikemanakan harta itu? Ibadah material. Termasuklah di sini berkurban. Karena ya bentuk penyembelihan hewan tertentu. Hewan tertentu itu ialah unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Tidak boleh ayam. Demikian juga kuda. Jadi kuda itu cukuplah dipakai pengantin sama orang di jenek foto. Misal di sana itu tidak afdal sebelum potong kuda. Tempoh hari waktu halal bihalal santri-santri kita ditator, ternyata ada juga kuda yang dihidangkan. Tapi diberikan petunjuk bahwa ini kuda, ini bukan. Jadi ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu, itu tadi hewannya. Tentukan seperti itu. Juga dengan ketentuannya. Umpamanya harus sempurna. Sempurna fisiknya. Sehat. Tidak cacat. Itu ada ketentuan. Usianya juga ada ketentuan, umpamanya unta itu 5 tahun, sapi dan kambing itu 2 tahun. Kalau domba 1 tahun, karena besar badannya. Ada hal yang saya lihat lucu dalam kitab. Ada disebutkan bahwa tidak boleh kalau terpotong telinganya, tapi boleh kalau hanya tergunting, terbelah. Tidak diterima kalau terpotong, tapi boleh kalau terbelah. Apa rahasianya? Karena kalau terpotong dianggap kurang, cacat. Terbelah tidak. Mengapa kalau terpotong dianggap kurang, cacat? Ternyata orang Arab dimakan telinga itu. Jadi syarat macam ini karena tidak disebutkan sama Nabi itu ada dari segi fikih pemahaman. Boleh saja kalau tempat kita karena kita tidak makan telinga hewan itu. Inilah yang pernah terjadi di Kairo. Kelompok kami makan malam. Di asrama Azhar, kita disiapkan sarapan pagi. Sarapan pagi dengan satu roti yang bulat kayak baret.
Namanya di sana isbaladi. Dimakan dengan ya kacang Arab namanya ful. Akhir-akhir ini saya selalu makan itu di rumah, makan ful. Karena di pesan ya tolong siapa ke tanah suci, tolong berikan oleh-olehnya cukup full dalam kaleng, seperti kaleng sarden yang bulat itu berdiri. Di sana kita disiapkan sarapan pagi, makan siang, tapi makan malam tidak. Jadi dengan apa kita makan malam? Makan malam dengan SDM, selamatkan diri masing-masing. Macam-macam caranya. Kalau kita makan siang, di samping dikasih nasi, dikasih 1,5 roti. Jadi ada yang makan nasinya, dimakan yang setengah, yang satunya itu dibelah, baru diisi nasi, menjadi tas, diisi nasi. Demikian juga itu dagingnya atau ayamnya tidak dimakan seluruhnya, hanya separuh dimasukkan lagi. Itulah dibawa untuk dia makan malam. Ada yang begitu. Jadi nasinya tadi ini karena kurang, dimasukkan sebagian, pergi lagi minta tambah. Ya, zid kaman shoya ya syekh. Tambah sedikit lagi, ditambah lagi itulah. Ada yang melakukan begitu. Ada juga yang hanya bawa rotinya, lalu di kamar, dia pakaikan susu. Jadi dia makan dengan susu dan minum teh. Itu sudah cukup. Ada juga yang pergi ke kantin. Ada kantin, tapi itu harus beli. Harus selalu beli. Dan kalau tiap hari dia melakukan itu, tidak cukup nanti beasiswanya. Nah, saya bersama dengan beberapa teman, 7 orang, ya termasuk diantaranya itu yang membelikan mobil dinas ini Ma'had. Ya, Abdul Hamid, itu yang mewakafkan rumahnya di Jakarta. Dan termasuk diantaranya juga Dr. Mustamin Arsyad, almarhum. Kita 7 orang semuanya. Masak-masak untuk makan malam. Jadi kita persiapkan itu masing-masing bayar berapa perhitungan kita untuk 1 bulan persiapan. Disimpan di laci mejanya Ustaz Alwi Kalifarandu. Di situ disimpan. Giliranlah kita masak. Karena 7 orang pas 7 hari. Seorang dapat giliran 1 kali dalam 1 minggu. Giliran 1 kali dalam 1 minggu masing-masing. Muncullah istilah apa? 1 hari jadi budak, 6 hari jadi raja. Karena yang tugas masak ini mulai menyiapkan bahan, mengolah bahan, memasak, sampai cuci piring, terakhir masak teh. Itu yang punya tugas. Jadi ambil uang di laci, belanja. Dan ada juga satu lucu itu. Orang di sana tidak mengenal bayam itu sebagai sayur. Baik orang Mesir, orang Arab maupun orang Afrika tidak mengenal bayam itu sebagai sayur. Sementara di asrama itu, di sela-sela di antara gedung, kalau musim panas macam ini banyak bayam yang tumbuh dan subur banyak. Nah, termasuk ini yang punya tugas kalau sore-sore sudah salat asar turun bawa kantong ambil bayam. Ditanyalah sama orang Afrika atau orang Mesir yang lihat, mau apa dengan itu? Ya, dijawab, banyak kelinci.
Padahal kita mau masak. Enak, apalagi kalau dikasih tumis, Masya Allah. Nah, pernah terjadi. Ini Hamid mengatakan, kalau saya rasa sepertinya saya ini sudah sama kuatnya makan orang Arab. Kan orang Arab terkenal kuatnya makan. Mungkin kamu biasa lihat itu di postingan di HP itu bagaimana orang Arab itu makan. Masya Allah. Kambing itu tidak tanggung-tanggung. Dipanggang, dibakar bulat-bulat. Jangankan kambing, unta saja. Unta saja mereka bisa bakar bulat-bulat itu. Dipanggang bulat-bulat, baru dimasukkan dalam baki itu. Diletakkan di meja, dikerumuni di situ. Hanya berapa orang yang seekor unta itu. Jadi ini Hamid mengatakan, rasa-rasanya saya ini ya sudah sama orang Arab kuatnya makan. Dokter Mustamin tidak bisa mendengar ucapan macam itu. Orangnya temperamen, orangnya emosional. Ya begitu dengan, oh saya juga, terus saya juga. Maka kita ini yang lainnya 5 orang kata, dek nanti saya makan ada kaya kan atau pada raim jalan Andre. Tidak tahu lagi di antara kita ini siapa lah. Kalian itu yang sama dengan orang Arab. Jadi bagaimana caranya? Kalau begitu dipertandingkan. Dipertandingkan. Musabakah 2 orang ini. Jadi 2 orang ini bertanding, 5 orang sebagai dewan hakim dan penggembira. Jadi pertandingan apa? Dibelikan kepala sapi. Jangan kepala kambing, pasti habis. Dibelikan kepala sapi. Kita beli 3 biji kepala sapi. 2 biji untuk masing-masing yang bertanding. 1 biji untuk yang 5 orang ini. Yang tidak bertanding. Ya, dibeli. Dan itu pandainya orang Arab. Itu menghilangkan bulunya itu. Jadi kulitnya tidak dibuang, hanya bulunya. Licin, bersih. Dan disuruh potong-potong. Jadi bola-bola. Sama dengan kalau kita beli kepala ikan di sini, potong-potong kecil-kecil. 3 kantong, masing-masing lain kantongnya. Kepala 1, kepala 2, kepala 3. Itu dengan kulitnya tadi itu terpotong bersama-sama. Tiba di asrama, dimasaklah. Ini juga pakai 3 periuk, masing-masing periuknya. Setelah masak, ya masing-masing yang bertanding 1 kepala. 1 kepala setelah masak, masing-masing yang bertanding 1 kepala. Ya, lalu yang 5 orang ini untuk 1 kepala, 5 orang. Sementara yang bertanding masing-masing 1 kepala. Dimakanlah, makan. Sudah begini makan. Ya. Tidak bisa habis. Akhirnya apa? Tidak bisa duduk. Karena kekenyangan itu tidak bisa, apalagi berbaring akhirnya. Duduk saja tidak bisa. Terpaksa berdiri. Berdiri, keluar dari kamar, turun ke bawah jalan, berdua jalan terus putar-putar di antara lorong-lorong jalan-jalan di asrama itu, putar-putar berdua. Ya. Lalu kita yang 5 orang ini melihat dari jendela, Andre Borobu, Andre Gempung, ya itu kita katakan begitu. Lama-lama ditanya sama sapang, dilihat keliling-keliling semacam, ditanya, apamu yang hilang? Dikira ada barangnya yang hilang dicari. Walhasil sudah itu kita tanya, maka nih bagaimana nih? Ya siapa yang sudah sama kuatnya orang Arab makan? Apa kata Dr. Musaim? Bagaimana kita bisa habiskan telinganya juga dimakan? Ya itu tadi saya masalah telinga ini. Bagaimana bisa dihabiskan telinganya? Jadi ada juga di situ ikut telinganya. Saya katakan orang Arab, makanya dalam kitab fikih dikatakan tidak boleh kalau terpotong, tidak boleh kalau terbelah. Kenapa? Kalau terbelah tidak kurang. Kalau terpotong kurang sebagian. Ternyata mereka makan. Sama dengan ekor.
Ya, buntut. Nah, kalau buntut akan kita memang bisa buat apa? Sup buntut namanya. Ya, tapi telinga itu belum ada ceritanya kita di sini makan telinga. Ya. Jadi telinga kurban itu sama hukumnya dengan apa? Ya, dengan telinga orang. Kalau Nabi mengatakan itu arba'atun la tujzi'u fil adahi. Al aura al bainu auruha wal marida al bainu maraduha. Itu. Apalagi wal araj ya al bain dan uha ya. Dan yang keempat itu apa yang keempat itu? Di mana dikatakan tempat tidak boleh, tidak sah untuk dikurbankan yang buta sebelah, apalagi kalau buta dua, yang pincang, itu. Wal ajfa allati la tungka, itu la tungki, yang keempat. Yang pertama al-aura, yang buta sebelah, yang jelas. Yang kedua yang jelas sakitnya. Yang ketiga yang pincang. Yang keempat sangat kurus. Sehingga jelas itu apanya? Jelas tulangnya. Jelas rusuknya. Artinya yang cacat lah. Kesimpulannya yang cacat. Yaitu ketentuannya. Jadi ini berkurban adalah suatu ibadah dalam Islam dalam bentuk menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu nanti sesudah syarat Id. Kalau sebelumnya kita potong, apa kata Nabi? Itu hanya makanan biasa. Dan berlaku 4 hari. Hari Id itu juga disebut Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Nahar itu arti harfiahnya ini. Nah, arti harfiahnya. Dalam Al-Quran perintahnya wanhar. Wanhar. Inna a'tainaka al-kausar. Ini dasarnya. Fasali rabbika wanhar. Wanhar. Nahar itu artinya ini. Yang dimaksud ialah menyembelih ini. Jadi menyebut ini padahal yang dimaksud ialah menyembelihnya. Dan hari itu disebut Yaumun Nahar. Hari rayanya juga disebut Idul Nahar di samping Idul Adha. Jadi dalam bahasa Arab hari raya Idul Adha, hari raya Idul Nahar. Dan 3 hari sesudahnya. 3 hari itu namanya Ayyamut Tasyrik. Ini hari-hari utama pada bulan Zulhijjah ialah hari ke-8 diberi nama Yaumut Tarwiyah. Hari ke-8 Zulhijjah, Yaumut Tarwiyah. Hari pembekalan. Hari pembekalan. Hari ke-9, 9 Zulhijjah disebut Yaumu Arafah. Hari Arafah di mana jamaah haji semuanya berkumpul di padang Arafah.
Hari ke-10, ya itulah waktu hari raya disebut Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Hari ke-11 disebut Yaumul Kar. Al-Kar. Al-Kar. Karar. Maksudnya itu kar itu tetap tinggal di Mina. Belum boleh tinggalkan. Yaumul Kar. Wow. Itu hari ke-11, 11 Zulhijjah. 12 Yaumun Nafar Awal. 12 Zulhijjah Yaumun Nafar Awal. Nafar Awal. Rombongan pertama meninggalkan Mina. Hari 13 Yaumun Nafarsani. Yaumun Nafarsani. Yaumun Nafarsani. Hari rombongan kedua meninggalkan Mina. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Fi yaumaini nafar apa namanya yaumun nahr hari 10 dengan 11 yaumaini. Lalu 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyrik. Jadi satu kasih diberakan 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Hari-hari cerah, hari-hari cerah, hari-hari ceria. Ada yang mengatakan itu karena ketika itu jamaah lagi mengeringkan daging kurbannya. Dia mengeringkan daging kurbannya. Biasanya jamaah haji itu kalau sudah begini ada yang pesan. Pesan apa? Dipesan hati unta. Hati unta. Buat apa? Katanya untuk dikasih makan itu anak cucunya supaya sabar, tidak suka nakal, sebagaimana sifatnya unta. Itu jamaah haji asal itu. Lalu lama-lama sudah ada yang jual. Itu biasanya orang Madura. Orang Madura biasa kerja gitu. Ya, karena dia lihat banyak jamaah yang cari-cari itu, jadi sudah disiapkan. Dia jual hati unta. Tapi ada yang lucu. Kalau tidak salah waktu haji saya tahun 2000 atau tahun 2003
ada jamaah dari Toli-Toli pesan sama saya tenggorokan unta, tenggorokannya diminta. Wah, lah itu ya, begitu. Saya nak tiga rokan lepas tenggorokan unta. Saya tanya, buat apa kok tenggorokan unta? Bukan hati unta sebagaimana yang biasanya. Ya, itu. Katanya dia mau jadikan obat, itu dimakan. Kenapa? Karena unta katanya itu tidak kenal sesak nafas. Pak Buraposo rasa Pak Buraposo, dia rasa poso unta dah. Mega tuh di zaman-zaman jamaah. Lucu. Dan ini ada satu tradisi orang Bugis Makassar. Kapan telah selesai melakukan jamrah pada hari pertama kembali ke tenda, ada istilahnya itu mapatopo. Mapatopo. Ya. Memasangkan di atas patopo. Ya. Topo itu menyimpan di atas, namanya patopo. Ya. Itu anunya. Ibu-ibu itu terutama, kalau laki-laki pakai ini, songkoknya. Ya sampai ada juga yang mengistilahkan itu di wisuda katanya, di wisuda hajinya. Itu menjadi tradisi. Padahal tidak ada kita baca dalam kitab itu, dicari kitab besar pun berjilid-jilid tidak ketemu itu. Sampai macam travel itu karena campur orangnya, ada dari Sulawesi, ada dari Barat, dari Sumatera, dijelaskan dulu itu bahwa ini ada salah satu budaya saudara-saudara kita yang dari Makassar begini. Itu asal muasalnya sebenarnya. Dulu orang haji itu dipimpin oleh syekh. Sebelum seperti sekarang ini ada maktab namanya macam-macam. Yang namanya maktab itu, muasasah itu sudah perusahaan. Tapi dulu itu syekh. Dan ya caranya itu di Jeddah. Kan masih kapal laut di Jeddah berbaris itu perwakilannya. Kalau sudah tiba kapal jemaah haji, itu masing-masing memanggil untuk menggabung sama saya. Itulah yang menangani ini jemaah haji, termasuk pemundokannya di Mekah, di Madinah, termasuk nanti di Arafah, di Mina, itu urusan itu, Syekh. Dan Syekh juga yang memberikan bimbingan. Lama orang dulu itu kalau naik haji, naik kapal laut, berbulan-bulan memberikan bimbingan. Jadi tidak ada manasik seperti sekarang ini dilaksanakan oleh pemerintah, tidak ada. Ya, nanti di atas itu ya oleh Syekh. Dan memang Syekh itu ya punya ilmu lah, khususnya mengenai masalah perhajian, dia sudah kuasa karena memang di situ kerjanya. Nah, ya juga ada ulama memang. Lalu setelah selesai tadi ini, mereka jamaah haji ini mau ambil berkah supaya syekh itu yang memulai memasangkan pakaian biasa setelah lepas pakaian ihram. Kan setelah melontar kembali ke tenda itu gunting, selesai gunting sudah dibuka pakaian ihram, kembali memakai pakaian biasa. Nah ini jamaah mau dapat berkah dengan dimulai memasangkan pakaian barunya, pakaian biasanya oleh syekh sambil mendoakan supaya mendapatkan haji mabrur. Nah itu. Jadi supaya didoakan. Jadi makanya laki-laki dipasangkanlah kopiahnya itu sebagai simbol dipakaikan pertama kali didoakan Allahumma hajjan mabrur. Itu dipakai bacanya. Nah, perempuan ini ya ada yang dipakai lain-lain. Terbang-terbang begini dipakai.
Waktu saya manasik di Pangkep itu penuh di luar masjid itu, Masjid Agung, penuh penjual itu. Penuh betul. Sulit kita masuk di dalam begitu banyaknya. Ya, kiri kanan belakang itu penjual itu sudah ada semua di peralatan haji itu lengkap. Ya, lengkap di situ. Masa sampai pakaian dalam perempuan juga sudah ada siap di situ dijual. Ya, pokoknya ya macam-macam. Termasuk itu. Nah, dan itu perempuan yang mula-mula dipakaikan itu. Itu awalnya cerita ini. Nah, sudah terganti C-nya, sudah jadi begini, tetapi itu jalan. Itu tetap jalan. Seolah-olah itu ada itu sebagai wisudanya ini jamaah haji, ya Allah. Dan ya bagaimana kalau habis dikasih-kasih begitu, maka disoronglah sarungnya. Maka pasti jamaah orang Bugis Makassar itu pasti ada sarung di bawah ke atas itu. Di antaranya tujuannya itu untuk disedekahkan kepada tadi. Saya pernah pengalaman, ya pernah pengalaman itu ada sarung yang terkumpul itu untuk itu ada 3 karung. Itu kantong kantong sampahnya orang Arab kan besar seperti karung. Ada 3, 3 karung itu sarung. Saya bingung, diapakan ini sarung begini banyak. Nah, lalu saya ingat mahasiswa kita yang belajar di Mesir, KKS, ada yang datang bantu-bantu jamaah haji. Saya pergi panggil, datang kau 3 orang kemari ke tenda saya. Mau apa? Datang saja kemari. Datang. Saya tunjukkan, itu ada 3 karung. Bawa itu, kamu jual sumbangan saya untuk KKS. Allah, sampai sekarang itu masih tetap ada. Sudah menjadi tradisi mereka itu. Jadi mereka itu cari berkah dengan itu pekerjaannya. Padahal taniana sih, ya. Pernah juga kejadian waktu masih hidup Syekh Sadiq di Makassar. Persis datang menziarahi saya di hotel. Syekh Sadiq datang menziarahi saya di hotel. Terus anak itu, ibu-ibu tanyakan, di mana Syekh sekarang? Di mana Syekh sekarang? Buat apa? Mau apa topo? Dia cari Syekh. Padahal tidak ada lagi Syekh. Jadi kata Syekh Sadiq, inilah Syekhmu. Ditunjuk saya, inilah Syekhmu sekarang. Ya, ya Allah. Sulit itu kita. Ya, hanya perlu diarahkan. Jadi intinya itu mereka minta didoakan supaya betul-betul mendapatkan haji baru. Lalu apa makna-makna daripada berkurban ini? Bahwa berkurban adalah suatu ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu pada hari tertentu untuk dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Ini punya banyak makna. Maknanya itu insya Allah besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini wisuda ya, wisuda sarjana, Masya Allah. Nilai munakasanya tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi semua. Sampai Imam Istiqlal kemarin ini, Rektor PT IKI, mengatakan, belum pernah saya menghadiri wisuda sebanyak ini yang cum laude-nya. Cum laude-nya itu di atas 90%. Cum laude. Saya sendiri bingung kok. Kenapa? Cum laude semua ini bagaimana ini? Ternyata ini Dewan Pengujian dari Makassar memberi angka tinggi. Dewan Pengujian dari Makassar
Jadi di Makassar itu rektor UIN sekaligus apa namanya Kupertais. Dari Kupertais termasuk sekretarisnya hadir, ketua NU yang juga di sana di UIN itu. Di pasca sarjana berapa orang dari Makassar, ada 5 barangkali dari Makassar. Justru mereka yang memberi angka tinggi-tinggi. Mungkin memang kalau dibanding dengan mahasiswanya, mahasiswa kita lebih tinggi anunya. Apalagi yang ikut pengajian, jangan dikira. Yang ikut pengajian itu pasti luar biasa. Berkahnya itu. Pasti luasa. Dan nanti dirasakan betul itu kalau sudah ditinggalkan Mangkosok. Kalau sudah ditinggalkan Mangkosok, nanti di situ baru dirasakan betul itu. Nikmatnya berkah pengajian itu. Ya, kita lihat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ahu wal batila haqqa. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.